Assalamualaikum, selamat siang anak-anak ibu. Selamat siang, Bu. Apa kabar semua anak-anak ibu? Sehat? Sehat, Bu. Sekarang ibu akan mengabsen sekretaris. Hadir semua di kelas ini. Hadir, Bu. Semuanya hadir, Bu. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang menu. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa itu menu? Ya. Menurut Anggi, Bu, menu itu adalah daftar makanan yang disajikan kepada tamu. Oke, bagus, itu jawaban yang tepat. Ibu bangga. Akan ibu jelaskan, menu berasal dari bahasa Prancis atau le menu, yang berarti daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Dalam lingkungan rumah tangga, menu diartikan sebagai susunan makanan atau hidangan tertentu. Menu adalah merupakan pedoman bagi yang menyiapkan makanan atau hidangan, bahkan merupakan penuntun bagi mereka yang menikmati karena akan tergambar tentang apa dan bagaimana makanan tersebut dibuat. Dalam usaha jasa boga atau catering, sebuah menu mempunyai peranan penting karena pada menu dapat diketahui berbagai jenis makanan yang mampu diproduksi oleh perusahaan. Di dalam menu terdapat fungsi menu yang terdapat ditinjau dari 3 segi. Apakah di kelas ini ada yang tahu 3 segi apa saja yang terdapat dalam fungsi menu? Ada yang tahu anak ibu? 3 menu yang didapat, ya. Segi ya, Bu. Ya. Yang pertama itu dari pengolahannya. Yang kedua dari penyajiannya, Bu. Yang ketiga itu dari pelanggannya, Bu. Ya, jawaban kamu bagus sekali. Ya, apa Benar, yang dibilang Bu. teman kamu tadi betul. Dari bagian pengolahan makanan atau dapur, dari bagian penyajian atau restoran, dari segi pelanggan atau customer. Menurut kalian apa saja jenis menu yang bisa menjawab? Akan ibu beri nilai tambahan jika ada yang jawabannya benar. Ada yang tahu jenis menu? Kamu Yola, kamu tahu? Saya, Bu, saya tahu. Ya. Coba kamu Jenis sebutkan. menu ada 3. Yang pertama a la carte menu, kedua adalah table de hot menu, yang ketiga adalah special party menu. Ya, jawaban kamu tepat sekali. Terima kasih. Baik, ibu akan menjelaskan. Yang pertama ada a la carte menu, betul yang dibilang teman kamu tadi, yaitu suatu daftar makanan yang terdiri dari berbagai jenis kelompok hidangan, dan tiap kelompok hidangan terdiri dari banyak pilihan makanan dengan harganya masing-masing. Tipe menu ini diberikan kesempatan yang luas bagi para tamu untuk memilih makanan yang dikehendaki dari setiap jenis hidangannya. Yang kedua yaitu table de hot menu, suatu daftar makanan yang terdiri dari beberapa jenis hidangan atau set menu yang mempunyai suatu kesatuan harga. Biasanya menu semacam ini ditawarkan pada tamu datang dalam jumlah banyak atau grup, sehingga mudah disiapkan oleh pihak dapur atau restoran karena bisa dimasak dan disiapkan lebih awal. Yang ketiga yaitu special party menu, menurut untuk banket dan perayaan. Jenis menu biasanya dibuat setelah diadakan persetujuan antara si pemesan dan pihak hotel. Setelah memulai pembicaraan dengan banquet manager atau lainnya ditunjuk untuk itu, dibuatlah set menu. Di sini kita akan menonton video media digital pada restoran. Ibu akan menunjukkan salah satu videonya tentang menu ya, media menu.
salah satu jenis menu yang digital ya anak-anak. Itu adalah video media menu digital pada restoran. Oke, akan kita lanjutkan. Ini adalah contoh menu. Bisa kalian lihat kan anak-anak ibu? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Ini Bu. juga. Dan ini juga. Oke, ibu akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi menu. Apakah anak-anak ibu ada yang bisa menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu menu? Najwa, kamu bisa menjelaskan salah satunya? Kemampuan jurus masak. Ya, silahkan. Saya, Bu. Ya, kamu jelaskan, coba. Kemampuan jurus masak, Bu, yaitu mampu mengolah dengan baik dan menarik. Ya, betulan kamu Kemampuan jurus masak, Bu, yaitu mampu mengolah berbagai makanan dengan baik dan menarik. Oke, jawaban kamu tepat. Oke, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu menu. Yang pertama yaitu jenis dan kebangsaan tamu. Artinya, jenis dan kebangsaan tamu akan mempengaruhi suatu menu yang akan dibuat. Tampaknya tidak mungkin menyediakan atau menyajikan makanan yang sama pada suatu jamuan untuk jenis menu. Yang kedua adalah jenis hidangan. Jenis hidangan ini tersusun di antaranya yaitu breakfast atau menu hidangan makan pagi, lunch, menu hidangan makan siang, kemudian tea time, menu hidangan ringan pengiring minum teh di sore hari, kemudian dinner, menu hidangan makanan di malam hari, kemudian super, menu hidangan makanan larut malam, dan special function yaitu penjamuan khusus. Yang ketiga adalah musim panen dalam setahun, yang artinya dengan musim atau masa panen suatu bahan makanan yang sedang dipanen pada musim itu dipergunakan dalam penyusunan menu karena bahan makanan tersebut mudah dapat dipasarkan. Kemudian bahan makanan yang dipasarkan berkualitas baik. Bahan makanan yang sedang dipasarkan berkualitas baik serta harga bahan makanan tersebut cukup memadai dan murah. Kemudian tadi kemampuan juru masak, betul apa yang dibilang teman kalian Najwa. Ibu akan langsung ke peralatan dapur. Peralatan dapur yaitu juru masak yang baik mampu mengolah atau menghasilkan makanan yang bermutu baik walaupun dengan alat sederhana. Kemudian kemampuan pramusaji. Kemampuan pramusaji dalam menghidangkan makanan ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan menu, sehingga semua makanan yang tercantum pada menu sesuai dengan kemampuan restoran. Kemudian yang terakhir adalah peralatan restoran. Pada restoran, cita rasanya menampilkan dekorasi, peralatan makan, dan kadang-kadang tata cara makan secara Cina pula. Susunan restoran dan jenis makanan masakan yang dihidangkan tampak sinkron serasi dengan peralatan restoran. Kemudian struktur menu. Setiap bangsa memiliki cara-cara tersendiri dalam penyusunan menu, tetapi pada dasarnya bentuk dan penyusunan adalah sama. Mereka mengenal makanan ringan dan menikmati sebagai hidangan pembuka atau penarik selera. Juga terdapat makanan yang digolongkan ke dalam sup, makanan pokok, manisan sebagai makanan penutup. Bentuk dan susunannya berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan perubahan tingkat hidup suatu bangsa sehingga dikenal dengan adanya menu klasik dan menu modern. Di sini ada yang ingin bertanya?
Ada yang ingin bertanya dari ya, Anggi? Bu, Anggi mau nanya. Mau bertanya. Nah, ini Bu, saya kan dalam suatu menu Ya. apa yang dimaksud dengan bagian pengolahan atau dapur gitu Bu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Dari segi pengolahan makanan atau dapur, menu itu untuk berfungsi sebagai sumber informasi tentang bahan yang diperlukan. Menu juga memberi informasi tentang peralatan dapur yang diperlukan. Dan menu juga digunakan untuk membuat pembagian tugas dan struktur organisasi. Jelas, anak Ibu? Oh, iya Bu, jelas Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya Bu. Ya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan segi pelanggan Bu? Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Menu berfungsi sebagai sumber informasi tentang makanan yang dipesan pada restoran tersebut. Itu adalah pengertian dari segi pelanggan atau customer. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti anak Ibu? Bisa Bu. Oke, lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi? Bisa Bu. Ngerti Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Ya, boleh, silahkan. Apa itu yang dimaksud dengan bagian penyajian? Oke, dari segi penyajian atau restoran, menu itu berfungsi untuk sumber informasi yang menyiapkan peralatan saji. Kemudian menu memberikan informasi kepada pramusaji tentang produk yang akan ditawarkan, dan pramusaji harus mampu untuk menjelaskan menu yang dijual di restoran. Itu adalah menu dari segi penyajian. Bisa dimengerti anak Ibu? Bisa dimengerti anak Ibu? Bisa Bu. Oke, baiklah. Nah, Ibu akan membuat kelompok terapi sekarang ini. Bisa Bu. Oke. Ibu akan membuat kelompok, tetapi sekarang ini karena kita melalui daring, Ibu akan membuat kelompok perorangan, artinya sendiri ya anak-anak. Coba kalian tulis apa saja yang sudah Ibu jelaskan tadi. Akan Ibu beri waktu sampai Ya, Bu. jam 5 sore nanti ya di Google Classroom. Iya Bu. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu. Oke Bu. Sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan PR yang tadi Ibu berikan kepada kalian, diupload di Google Classroom ya anak-anak Ibu. Iya Bu. Iya Bu. Minggu depan kita akan membahas materi tentang macam-macam potongan pada sayuran. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya anak-anak Ibu. Baiklah, sekian. Oke Bu. Baik Bu. Sekian daring kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Ibu. Wah, terima kasih Bu. Selamat siang.